Oke, berikutnya adalah panduan tentang bagaimana sih kalau kita ingin mengelola perkuliahan ya, misalnya kayak update atau meng-share modul atau bahan ajar kita di kelas perkuliahan itu bagaimana sih ya, dan juga bagaimana juga ketika kita ingin memberikan penugasan kepada mahasiswa melalui kelas perkuliahan kita. Caranya untuk yang pertama kita akan share bagaimana caranya kalau dari Siakat ini kita ingin melakukan share materi gitu ya. Pertama Bapak Ibu klik menu ketika sudah masuk di login ya, ketika sudah masuk di Siakat Bapak Ibu nanti bisa pilih menu yang ini ya. Nah, kemudian pilih menu add link. Setelah diklik nanti pilih yang role sebagai dosen ya. Nah, kemudian tampil di halaman add link ya awal ya, dan Bapak Ibu tinggal pilih kelasnya ya, pilih menu ruang kelas di sini. Kemudian setelah pilih menu ruang kelas, Bapak Ibu nanti tinggal pilih mata kuliah mana yang ingin Anda share materinya. Misalnya di sini saya contohkan salah satu, misalnya di sini ada kelas yang ingin kita share mata kuliahnya ya, misalnya di sini ya. Ini ya, oke di sini ya. Nah, di sini kita lihat pesertanya ada banyak ya, tapi kok nol ya, nggak apa. Kemudian di sini kita lihat di informasi, kita akan melakukan share materi ya. Kita pilih dulu di diskusi, ya, kemudian kita pilih ini ya, di sini ada sesuatu, ada bagikan sesuatu di kelas Anda ya. Ini kita bisa pilih yang materi ini. Kalau kita ingin share materi ya, yang ini. Kemudian kita bisa pilih sesinya. Kita mau taruh materinya di sesi berapa gitu ya. Kita bisa pilih, kemudian kita taruh di sesi ke berapa. Misalnya kita ingin taruh di sesi pertemuan ke-9 misalnya ya. Ini misalnya. Kalau sudah, kemudian diisi materinya misalkan pengantar teknologi 5G di dunia industri dan misalkan ini ya. Misalkan. Langkah berikutnya kita langkahkan, kemudian judulnya adalah materi gitu, materi pengantar teknologi misalkan. Nah, kemudian di sini kita akan diminta untuk mengupload berkas. Nah, di sini kalau berkasnya nanti kita bisa upload di sini langsung atau kita bisa upload di drive ya. Kita coba yang pertama itu kita tautkan berkas. Di sini berkasnya belum ada, kita tambahkan tambah berkas. Nah, kemudian kita pilih tambah di sini ya. Nah, kemudian kita klik yang ini, kita ambil materi dari upload dari dokumen di komputer kita, pilih yang ini. Kalau kita nantinya materinya berupa YouTube, nanti bisa juga klik yang ini. Nanti kita tinggal isi URL YouTube-nya apa, kemudian judulnya apa gitu ya, kemudian disimpan. Nah, di kali ini kita akan coba upload materi yang berupa dokumen di komputer kita. Itu kita klik yang ini. Ya, kemudian kita diminta menuju lokasi filenya, kita taruh di mana ya, misalnya kayak taruh di sini ya. Kemudian saya sudah siapkan di desktop, ini materinya, kita pilih. Ini tipe filenya adalah PDF ya, kita open gitu ya. Nah, sudah terkirim ya. Ini file yang baru kita upload ya, namanya ini kita centang. Nah, kemudian setelah kita centang, kita pilih ya. Nah, setelah terpilih nanti akan tampil di sini data berkasnya yang akan kita berikan kepada mahasiswa melalui kelas ini. Langkah berikutnya kita tinggal klik langkah berikutnya yang ini. Nah, kemudian setelah langkah berikutnya kita bisa memberikan petunjuk tambahan kalau memang ada beberapa tambahan-tambahan informasi yang ingin diberikan kepada mahasiswa melalui dari materi ini. Misalnya ini ya.
Misalkan begitu. Kemudian setelah kita ngisi catatan, kita bisa memberikan ketentuan, yaitu kapan materi ini akan dibagikan, apakah sekarang atau nanti, gitu ya. Jadi kalau nanti kita bisa atur jamnya kapan kita atur ya, bisa ngatur untuk berapa waktu yang akan datang gitu ya. Nah, kali ini kita akan mencoba yang memilih yang sekarang saja ya. Jadi, kalau sudah dicetak di sekarang, kita tinggal pilih bagikan sekarang. Oke. Maka materinya sudah tampil di Edlink ya. Di sini kalau kita lihat tadi kita di sesi ke-9, kita klik, nah di sini sudah ada informasinya ya. Ini pertemuan ke-9 ya. Nah, ini kemudian materinya adalah ini. Nanti bisa dilihat juga detailnya kayak apa. Nah, ini seperti ini dan petunjuknya juga terlihat di bawahnya. Nanti kita juga bisa melihat review dari mahasiswa. Kalau ada yang berkomentar dan sebagainya, itu bisa muncul di sini. Selain itu juga nanti Bapak Ibu juga bisa melihat informasi terkait dengan materi, tugas dan lain sebagainya yang sudah kita share di Edlink ini, bisa melihat di sini ya, di fitur laporan di sini. Nanti kita bisa klik di sini, nanti kita bisa lihat betul, lihat ya ada beberapa referensi yang mungkin nanti bisa dibutuhkan, berguna bagi kita. Itu dari mulai kayak gini nih. Misalkan kita sudah pernah ngasih tugas, bisa pernah kasih materi, nanti kita bisa melihat catatannya ya di sini. Siapa yang sudah pernah lihat, siapa yang berkontribusi dalam chat, kemudian yang sudah mendownload materi ini akan terlihat semua. Jadi kita nanti bisa digunakan sebagai referensi kita nanti dalam memberikan penilaian terhadap mahasiswa yang aktif di kelas e-learning di Edlink ini. Itu untuk cara mengupload materi ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana caranya kita mengirimkan tugas atau memberikan penugasan kepada mahasiswa ya. Caranya adalah sama dengan yang tadi, tinggal kita pilih yang tugas yang ini ya. Misalnya kita ingin memberikan penugasan kepada mahasiswa di kelas itu, kita bisa klik yang ini, tugas ya. Kemudian kita juga di sini kita akan diminta untuk memilih pertemuan yang mana yang akan kita berikan tugas. Misalnya sama ya, di pertemuan 9 kita tambahkan lagi di sini. Nah, kemudian karena topiknya mengambil dari pertemuan ke-9, maka nanti topiknya sudah otomatis mengambil dari topik di pertemuan 9 tersebut gitu ya. Nanti tinggal klik langkah berikutnya. Nah, ini tugasnya didetailkan ya. Ini tugasnya adalah membuat presentasi kelompok misalnya. Itu ya. Misalnya kalau sudah, kemudian klik berikutnya. Nah, setelah berikutnya nanti kita juga bisa memberikan catatan tambahan kalau memang ada keterangan informasi tambahan yang nanti diberikan kepada mahasiswa agar lebih detail gitu ya. Misalnya mohon dalam bentuk presentasi PowerPoint ya, atau bisa juga menggunakan Canva misalnya gitu ya. Kemudian kita juga bisa memberikan ketentuan batas waktu ya. Di sini tambahkan batas waktu penyerahan ya. Kalau di sini iya, maka nanti di sini kita harus mengisikan kapan batas waktu pengumpulannya gitu ya. Misalnya kita bisa atur, kita klik saja, nanti kita bisa atur tanggalnya tanggal berapa. Tanggalnya misalnya tanggal 21 misalnya. Kalau sudah, jamnya jam berapa? Kita atur misalnya jam 5 misalnya, jam 5 lebih 10 menit. Kalau sudah diatur jamnya, kita tinggal klik di sembarang. Nah, setelah sudah kita atur tanggal batas waktu pengumpulannya dan kita upload kapan, sekarang atau nanti gitu ya. Kalau kita uploadnya sekarang tinggal klik sekarang, kalau nanti kita pilih yang nanti. Kalau sudah kita klik bagikan sekarang. Oke. Begitu kira-kira bagaimana cara mengirimkan materi di kelas perkuliahan kita dan mengirimkan penugasan kepada mahasiswa. Sekian tips pengelolaan perkuliahan melalui Edlink. Terima kasih.